Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar kalian semua? Senang sekali saya Muhammad Nofal Muafa, mahasiswa semester 5 Prodi Pendidikan Agama Islam, kembali lagi menyapa kalian semua tentunya dalam channel saya yang sederhana ini. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi pembelajaran pendidikan agama Islam yang dikhususkan untuk siswa-siswi SMA kelas 9, yang dimana materi ini bertujuan untuk mempelajari, meneladani, dan mengambil hikmah dari sikap yang saya terangkan nanti. Oke, langsung saja tanpa berpanjang kalam, langsung saja. Oke, ini dia teman-teman semua materi yang saya sampaikan kali ini, yaitu berhubungan dengan saja'ah. Apa itu saja'ah? Saja'ah ialah sikap keberanian. Dalam perjalanan hidup, manusia pasti akan dihadapkan berbagai tantangan dan rintangan. Untuk menghadapi tersebut, maka itu kita membutuhkan sikap-sikap yang terpuji yang dapat membantu kita untuk melewati fase-fase tersebut. Salah satu sikap yang terpuji atau sifat yang terpuji ialah saja'ah atau keberanian. Saja'ah bukan hanya keberanian menghadapi sikap atau bahaya fisik, tetapi juga berani dalam menghadapi berbagai kesulitan, baik dalam hambatan kehidupan sehari-hari, hal moral, intelektual, maupun spiritual. Lalu berikutnya, pengertian saja'ah. Saja'ah secara bahasa atau secara etimologi yakni keberanian, keteguhan hati, atau kekuatan jiwa. Dalam Islam, saja'ah ini memiliki sisi yang luas, yaitu keberanian yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berikutnya, macam-macam perilaku yang mendasari perbuatan saja'ah ini. Berikut ini beberapa contoh saja'ah, implementasi saja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berani dalam kebenaran, berani membela kebenaran, berani mengatakan yang benar walaupun pahit, dan berani melawan ketidakadilan. Yang kedua, berani menghadapi ketakutan, berani menghadapi rasa takut, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi suatu kesulitan. Lalu yang berikutnya, berani berkorban, berani mengorbankan harta yang sangat berharga dalam kehidupan kita, waktu dan tenaga untuk kebaikan, ya, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Jadi maksudnya kita tuh harus berani rela, ya, menolong sesama manusia demi keberlangsungan hidup yang damai, aman, sentosa, dan tentram. Lalu berikutnya, berani berinovasi, berani berpikir kreatif dan mencoba hal-hal yang baru untuk mencapai sebuah tujuan yang
dicapai. Berani menjalankan kewajiban, berani menjalankan semua kewajiban agamanya, walau terkadang berat. Lalu berikutnya, berani menghadapi kematian. Maksudnya ini berani menghadapi kematian dengan lapang dada, karena kita suatu saat nanti yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, hal-hal yang meneladani saja. Maksudnya hal-hal yang bisa kita ambil dari contoh saja. Ini sangat banyak sekali ya. Mungkin ada beberapa tokoh yang meneladani sikap atau sifat saja. Yang pertama, yang pasti Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah contoh utama, teladan utama dalam sajaah ya. Beliau berani menghadapi tantangan, rintangan, cobaan dalam menyebarkan Islam, meskipun beliau harus menghadapi ancaman dan kekerasan. Yang kedua, para sahabat Nabi juga meneladani sajaah dari Nabi Muhammad SAW. Mereka berani berjuang bersama Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan dakwah dan menyebarkan Islam dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, para ulama dan banyak tokoh Islam yang meneladani sajaah dalam memperjuangkan kebenaran dan melawan ketidakadilan. Lalu bagian berikutnya, urgensi mempelajari sajaah. Mempelajari sajaah itu sangat penting dikarenakan a. memperkuat iman. Sajaah merupakan bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berikutnya, mempermudah menghadapi tantangan. Sajaah akan membantu kita untuk menyelesaikan atau menghadapi tantangan itu dalam hidup, menghadapi tantangan, rintangan, cobaan di dalam hidup. Jadi sajaah mempermudah kita untuk menghadapi hal-hal semacam itu. Lalu berikutnya, meningkatkan kualitas diri. Sajaah akan membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih berakhlak mulia dan lebih bermanfaat bagi diri sendiri dan sekitarnya. Lalu poin berikutnya, menjadi teladan kepada orang lain, menjadi teladan dari sikap kita pada orang lain. Orang yang memiliki sifat sajaah ini akan menjadi contoh baik untuk dirinya maupun orang di sekitarnya. Berikutnya, poin berikutnya yang F, ayat yang berkaitan dengan sajaah. Beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sajaah. Yang pertama, Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun,
yang artinya sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Lalu berikutnya Quran surat Al-Imran ayat 173 yang artinya janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati karena kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Yang ketiga Quran surat Al-Ahzab ayat 20 yang artinya sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal soleh bahwa Dia pasti akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan Dia pasti akan meneguhkan bagi mereka agama-agama yang telah Ia ridhoi bagi mereka, dan Dia pasti akan menggantinya bagi mereka rasa takut mereka dengan rasa aman. Mereka menyembahku dan janganlah mereka mempersekutukan sesuatu denganku, maksudnya dengan Allah. Lalu berikutnya di dalam kehidupan sehari-hari, berikut adalah beberapa contoh implementasi sajaah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, berani menyampaikan pendapat dan ide-ide yang konstruktif meskipun itu pendapatnya berbeda dengan orang lain. Yang kedua, berani melawan kebiasaan buruk dan berusaha untuk memperbaiki diri supaya lebih baik lagi. Berani membantu orang lain yang membutuhkan kita, walaupun itu kita harus keluar dari zona nyaman kita. Lalu berikutnya, berani mengambil resiko untuk mencapai tujuan yang diinginkan meskipun itu harus mencapai kegagalan atau menghadapi kegagalan ya. Yang kelima, yang berikutnya, berani menghadapi tantangan dan rintangan dalam belajar atau kuliah ya, atau bekerja dan kehidupan bermasyarakat lainnya. Lalu berikutnya, sebagai penutup, semoga materi yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat bagi diri saya pribadi dan khususnya bagi teman-teman saya semuanya yang berada di channel ini. Akhirul kalam, semoga video ini bermanfaat. Saya Muhammad Nopal Muafa pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan dan hal yang bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.